Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau dengan dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka Allah, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajha, yang menginginkan mereka akan ridhanya Allah, wala ta'du 'ainaka anhum, janganlah engkau melampaui matamu, wala ta'du 'ainaka anhum, janganlah melampaui matamu dari mereka. Maksudnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita, hendaklah bergaul lawan orang, nangka tuju beribadah lawan Allah pagi dan sore, yang mereka itu beribadahnya karena Allah. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Kalau zaman sahabat mana yad'una rabbahum ini, mereka nang senantiasa beribadah kepada Allah pagi dan sore, sebagaimana ayat yang lewat. Mereka adalah orang-orang fuqara ussahabat ngarannya. Pahamlah? Di David yad'una rabbahum itu fuqara is-sahabat dulu, orang-orang fakir dari sahabat Nabi, yang mana mereka itu hidup kada berusaha. Lain kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berusaha. Lain kayak sahabat Nabi yang lain-lain. Sahabat Nabi banyak nang berusaha. Ini sahabat Nabi nang fakir. Siapa mereka? Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Ammar bin Yasir, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, di antaranya adalah Miqdad. Allah jakaikan David tuh fuqara'us sahabah minhum Abu Hurairah wa Ammar bin Yasir wa Bilal bin Rabah wa Ibnu wa Abdullah bin Mas'ud wal Miqdad wa gairihim. Itu maksudnya. Lalu ini di Madinah deh, sahabat ini di Madinah. Kehidupan mereka hanya di masjid. Kadang-kadang ngumpul di masjid. Ngumpul di masjid, di satu tempat di Masjid Nabawi itu. Lalu sebagian orang menamai sufah, maka mereka ini disebutlah ahlus sufah. Ada di Masjid Nabawi itu benar tempat, lamun ikam kena ke Madinah cari, ada tempat ini ngarannya kumpulannya ahlus sufah, kurang lebih 70 orang sahabat Nabi. Kurang lebih 70 orang sahabat Nabi ahlus sufah, yang mereka itu hanya yuriduna wajhah, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nah, hendaklah engkau Muhammad bersama mereka dalam kesabaran. Sekarang tafsir umumnya, fuqara sekarang ini siapa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi.
Siapa? Dulu ya buku ya apa? Dulu alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ini adalah ahlus sufah. Sekarang atau fuqara sahabah. Sekarang siapa? Mereka ini adalah fuqara, tapi fuqara nang ahli ibadah. Sekarang fuqara nang ahli ibadah itu siapa? Yaitu as-sufiyah, orang-orang ahli tasawuf. Pahami? Ini tadi asalnya fuqara sahabah. Nah, sekarang zaman sekarang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yaitu fuqara sufiyah. Fuqara sufiyah, orang-orang sufi yang fakir. Orang-orang sufi yang fakir, yang mana mereka itu hidup kada berusaha, tetapi hanya umpat beribadah. Ini biasanya banai kalau di luar negeri atau di Jawa atau apa, ada yang disebut dengan zawiyah. Zawiyah itu anggap kalau kita di sini banai ngarannya padepokan. Orang di luar negeri atau bahasa Jazirah ngarannya zawiyah. Bukan pondok, tapi zawiyah. Paham nggak salah? Zawiyah atau padepokan atau komplek khusus ibadah. Itu di luar negeri, di Turki, di Lebanon, di Damaskus itu ada zawiyah. Zawiyah itu kumpulan orang-orang nang hidup hanya beribadah tapi dibimbing oleh seorang guru. Kadang-kadang makanannya menunggu pemberian orang aja. Bahanu guru nang menjamin. Paham salah? Seandainya ini kita bolah benar zawiyah, komplek ini perumahannya, ini tempat ibadahnya. Gawian apa? Beribadah aja. Yad'una rabbahum bil 'ashyi bil ghadati wal 'ashyi. Pagi sore itu kan paham lah maksudnya, ban. Pagi itu kan mulai balum subuh beribadah aja sampai setelah duha ibadah ya, istirahat soalnya duha, kaina makan zuhur kailullah atau kailullah sebelum zuhur, imbah zuhur beribadah pulang, makan zuhur habis asar beribadah pulang sampai maghrib, habis maghrib malam beribadah pulang. Ini jagawiyah. Bacari kada. Nah ini banyak masih benai orang nangki ini, yaitu fuqara sufiyah. Kita mungkin di lingkungan kita ada nangki ini melihat benar. Tapi boleh jadi orang-orang santri itu disebut fuqara, orang-orang fakir nang hidupnya mengabdikan diri dalam ibadah dan ilmu. Kamu berduit lah, mat, ke dalam, ke duit, fakir. Kamu berusaha deh, kada berusaha. Kenapa kada berusaha? Karena dua faktor, satu nuntut ilmu, dua ibadah. Berarti ikam meninggalkan mencari nafkah, mencari rezeki karena ilmu dan ibadah, lalu fakir. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Beribadah lawan Allah pagi sore, ini nuntut ilmu, jam ini beribadah mahdah, jam ini nuntut ilmu, habis. Hidup kita hanya pemberian orang tua. Yalah, hidup kita pemberian orang tua. Bahkan hidup kita kadang-kadang jauh lebih susah daripada orang yang susah.
Kita benar hidup kada bergelimang dengan kenikmatan makanan, kenikmatan pakaian, kenikmatan tempat tinggal kada. Dibanding orang-orang yang berusaha dan punya penghasilan. Maka orang penuntut ilmu itu bisa disebut fuqara. Makanya silakan nerima zakat. Kenapa? Fakir. Fakir. Bukan hanya sabilullah, tapi fakir. Nah, lalu masyarakat atau kita hendaklah wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asya. Bil ghadati wal asyi. Hendaklah engkau bersama mereka. Paham? Dengan kata lain, hendaklah kita banai, kita ini kemana begaul lah, kemana begaul nang bagus. Ya bergaullah lawan ma'allazina yad'una rabbahum. Bergaullah lawan orang nang ahli ibadah pagi dan sore, yang mana mereka itu beribadahnya semata-mata mencari ridha Allah. Itu. Jangan kemana-mana pergaulan. Walaupun bergaul dengan orang pokara usufiyah. Bergaullah sekarang ini kalau ada pokara usufiyah, bergaul lawan orang pesantren. Walaupun bergaul dengan orang pokara usufiyah, bergaul dengan orang-orang santri membutuhkan kesabaran. Iyalah sabar. Orang karaoke kada kawa umpat. Sabar. Orang ini kada. Iya kada. Orang rame ini seorang kada. Sabar. Makanannya nangaran di pondok, masa harus daging? Orang pondokan daging itu setahun sekali aja. Ya kan? Iyalah, Pak. Iya, setahun itu kan berian orang juga. Kesian enggak? Kesian. Ini orang fuqara. Lamun nikam maneh eta makanan ada dikirimi daging mah kada merasakan fakir lagi. Rasakan. Ini umpama mudah-mudahan kita kada maneh, mudah-mudahan umpama aja. Ya nangaran kebiasaan orang sugih. Umpama di mana? Umpama orang sugih masuk ke sini nah. Sugih paham jangan rigam. Kawala jerinya makan makanan prasmanan tuh diulahkan rumah basi betipi bapak kena pun pondok sambil dibantu jopang umai nyamannya kawanan yang lain di bapak melihat kada biar kada dibantu kada bapak juga cukup Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi nasira cukup aja kalau Allah Ta'ala nolong kada ikam siapa kok sekugihan bapak ini muna musik pandir ya buktinya mana ada maju deh. Nah janji Allah Ta'ala nasiran tuh kada situ sini paham kan? Allah lawan Rasulullah menjanjikan kemenangan itu 13 tahun dahulu 13 tahun kurang lebih ada yang barang 11 punya belas-belasan salah hanyar diberi Allah Ta'ala iza jaa nasrullahi wal fat hanyar turun inna fatahna laka fatham mubina. Emang situ 10 tahun kan bacang masih sugih juga gitu biasa orang sugih lamun itu tuh jadi alim nang kayak apa berusuh sakit gitu nyoba kamu merasakan loh
Nangaran pukara kasihan. Nah maunya orang-orang anu ini mundok dulu nang kayak apa rasanya orang fakir. Nih orang pejabat hiduplah bersama fukara. Jangan melihat ini, lihati orang fukara ini, nah fukara usufiyah. Nang mereka ini hidup semata-mata beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, kadada kepentingan politik, kadada kepentingan duniawiyah, kepentingan anu kadada, malah mereka mendoakan umat. Beda dengan orang-orang sugih, beda orang-orang pejabat, kadang-kadang mereka mengeruk kekayaan negara, mengeruk kekayaan daerah demi untuk kepentingannya. Lebih hebat fuqara usufiyah. Wasbir ma nafsaka. Ingat, bergaullah lawan orang nengki ini, tapi bergaulnya harus sobat. Mau aku juru makan nengki ini, ya biasalah ke depan. Nah ngarang seorang di lingkungan ini, ayo ayo umpat makan gitu. Gitu. Nah, lalu larangan Allah wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau melewati batas atau melampaui pandanganmu dari mereka. Maksudnya pandanganmu terhadap mereka tuh jangan lewat dengan menjijikkan, pandangan menghina, pandangan meremehkan, jangan. Walaupun orang-orang fuqara usufiyah, orang-orang fakir, orang-orang sufi pakaiannya kada rapi, makanannya kada selezat orang kaya, kemudian pakaiannya kadang kumuh, tempat tinggalnya kada sebaik orang-orang kaya, jangan dininip. Matamu jangan melihat pandangan hina, matamu jangan meremehkan pandangan, matamu jangan mengecilkan mereka. Mereka di sisi Allah mulia daripada kamu. Paham? Mereka kalau dibuka lebih berharga di hadapan manusia daripada kalian berdasi pada hakikatnya atau engkau berbuat jahat kepada manusia dengan mengibuli masyarakat, dengan mengambil harta negara tanpa cara yang benar. Potongannya aja bagus benar, tapi mun dibuka hebat santri. Hebat santri. Coba ikam mendoakan negara, ada kepentingan lah untuk negara ini, kada ada kepentingan. Jadi apa? Tidak ada kepentingan, hanya semata-mata untuk negara. Kalau orang politik, orang pejabat, mereka kadang-kadang punya kepentingan. Kepentingannya kekuasaan, jabatan, intinya adalah kekayaan, hubud dunia. Tuan guru nang di pesantren mendoakan negara, mendoakan, ada kepentingan? Ada. Mereka adalah orang nang hebat. Makanya sekarang ini boleh jadi benar apa yang dikatakan Gus Dur. Sekarang ini dekatilah ulama-ulama kampung. Yang mana ulama-ulama kampung itu mereka adalah orang yang ikhlas. Yang ikhlas dalam mendoakan, membina masyarakat, yang ikhlas untuk negara. Lamun ulama di kota kadang-kadang umpat berpolitik, namun tujuan politiknya adalah untuk jabatan dan kekuasaan, ujung-ujungnya adalah dunia, harta dan kehormatan. Ikhlas lalaginya kada. Nah, pejabat ninina nang diparakina, ninina nang diparaki. Lawan pejabat, orang sugih ninina nang diparakina, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum
bil ghadati wal asyi yuriduna wajhallah yuriduna wajah wala ta'du ainaka anhum. Jangan dihina, jangan dicela, apalagi difitnah. Kalau kita pejabat, kalau kita benar, aku kemana harus bergaul nih? Cari pokara usufia. Bila kada hendak bergaul itu sesama orang pondok aja. Mun aku jir bergaul orang pondok sama nih, nang lain. Nangaran orang pondok ini kan macam-macam juga. Ada nang balak 4, balak 5, balak 3, ada balak 1, ada balak kosong, macam-macam. Aku nih sudah balak 3 aja. Ini jangan berkawan lan balak 5. Eji bakawan balak 2 aja kah? Hanya kada bebangat artinya do bakawan lawan yad'una rabbah. Jangan bakawan lawan orang di luar santri kalau membawa kerusakan. Habis. Apa hubungannya lawan ayat? Oh, hubungan lawan ayat adalah pukara. Kita ini hidup harus bersama orang fakir, tapi fakirnya yad'una rabbah. Paham salah? Jangan intihar, jangan meremehkan lawan orang fakir yad'una rabbahu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Perhatikan. Wakhfid, ilmu nahwu itu khapada yakhfidu khabdan bahwa khafidun wa zaka mahfudun ikhfid. Berisi ke bawah le, artinya kada marah. Lah itu dalam ilmu nahwu khafada yakhfidu khaf dan bahwa khafidun wa zaka mahfudun ikhfid la takhfid mahfidun mikhfad. Mananya khafat baris ke bawah, tapi ini jangan diarti itu. Arti di sini adalah khafada yakhfidu, maknanya adalah merendahkan. Wakhfid, rendahkan olehmu. Apa yang kamu rendahkan? Janahaka, sayapmu. Rendahkan olehmu akan sayapmu. Tahu sayap mana? Tahu sayap? Apa? Kita namanya sayap. Wan, tahu sayap lah? Apa? Halar terbang. Berarti ikam bisa sayap lah. Nah, ya makanya ini ada dalam ilmu balaghah ngarannya. Pahamlah. Allah Ta'ala itu benai satu dulu nang harus kita pegang. Maulah alam ini semuanya adalah amsal. Tahu amsal? Amsal itu permisalan. Atau bahasa lain, Allah maulah di alam, apapun di alam ini adalah ibrah, menjadi ibrah, iktibar, bandingan. Lalu Allah menggambarkan, mengamsalkan, hendaklah manusia ini merendahkan sayap. Majas, bahasa ilmu balaghah tuh kata-kata majas. Oh, kenapa Allah? Sayap itu burung terbang lawan sayap. Mun kada lawan sayap, kawalanya tinggi.
hidup benar, tapi kada tinggi. Yalah, burung kada ada sayap matilah. Kada mati. Cumanya kada kawatara. Manusia ada punya hati, punya diri. Dalam diri ini ada hati. Orang mana hidup di dunia ini tergantung hatinya. Lamun hati ini sedih, senanglah hidupnya. Kada senang. Lamun hatinya kecewa, gembiralah hatinya. Kada. Senanglah hatinya. Kada. Paham? Tapi nya matilah. Kada. Cuma hidup kada tinggi, hidup kada semangat, hidup kada anu. Kenapa? Karena kada berisi sayap. Kada berisi sayap. Maka manusia membutuhkan sayap. Sebagaimana burung terbang membutuhkan sayap, lalu dia terbang dengan senang, gembira dan sebagainya. Begitulah manusia. Ketika dia punya hati, dia akan hidup nyaman karena punya hati. Tapi ingat kata Allah, wakhfid janahaka. Rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu. Jadi sayapmu itu adalah diri atau hati. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu. Yang itu digambarkan oleh Allah sebagai sayap. Agar engkau hidup terbang dengan senang dan nyaman. Artinya tawadu. Wakhfid janahaka, rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, dalam kurung tawaduklah engkau. Jangan sombong. Jangan sombong. Lawan siapa? Lil mu'minin, terhadap orang yang beriman. Siapapun orang beriman, kita jangan meninggikan diri. Walaupun orang beriman itu kedudukannya rendah, janganlah kita meninggikan diri. Rendahkan dirimu, janganlah engkau meninggikan diri terhadap orang beriman. Walaupun orang beriman itu miskin. Itu tahu. Jangan mentang-mentang seorang sugih. Seorang sugih, ini orang miskin, kadahakun merendahkan sayap bener, aduh. Iya pacangan gugur. Pacangan gugur. Burung bener terbang tinggi aja terus kada sanggup gugur aja kamu. Gugur. Man takabbara wada'ahullah. Siapa nang menyombongkan diri, siapa nang sombong, siapa nang takabur, wada'ahullah. Orang itu akan dihinakan Allah, dihantakkan Allah, digugurkan oleh Allah. Wa man tawadda'a lillah. Orang nang mau tawadhu rendah jadinya bener, rafa'ahullah, ini naik terus. Naik terus. Bahasa orang ini benar. Kalau kita hidup bersama orang fakir, merendahkan diri lawan orang miskin, merendahkan diri lawan orang fakir dengan bergaul kepada mereka, itu tidak akan menurunkan kehormatan. Yalah,
Tuan guru benar begaul lawan orang fakir, bergabung apa menghilangkan kehormatan kata. Orang sugih bergaul dengan orang miskin, orang susah tidak akan mengurangi kekayaannya. Tidak akan mengurangi kekayaannya. Orang berpangkat bergaul lawan orang masyarakat di bawah itu kada akan menurunkan pangkatnya, kada akan menurunkan martabatnya, justru akan menaikkan martabatnya. Dulu biar mengerti keadaan. Dulu benar zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Orang mana melihat jangan nak bersalaman lawan presiden, beparak saja kada kawan. Pengertian beparak tu jarak 50 meter benar kada kawan. Zaman Soeharto turun zaman Habibie masih kada kawan. Zaman Gus Dur mulai merakyat. Dulu aku pernah ngalami. Orang apabila kada bersepatu, kada boleh naik ke istana, kada boleh naik ke kantor-kantor pejabat itu kada boleh. Jangankan ke istana. Dulu boleh. Aku dibawa acara pertemuan. Aku juga kada bisa sepatu. Bila hakun bersanda, aku tolak. Bila kada, aku kada tolak. Jadi masalah ada. Aku bukan orang nang hobi, nang gembira bertemu pejabat tuh kada. Lamun bertemu orang saleh, ayo gembira. Aku kada gembira soalnya. Tapi begitu zaman Gus Dur merakyat. Orang kiai mau bersandal ke istana, mau bercapal, kira jadi masalah. Paham? Begitu berubah, ada lagi perubahan. Berubah ini timbul zaman Jokowi. Jokowi coba lihat, timbul ke kampung-kampung, ke pasar-pasar berjalannya. Nah pengarannya mau bergabung lawan masyarakat, nyamannya bersalaman apa? Mau mengurangi martabat lah. Justru balai. Ciri seorang pemimpin yang ikhlas, yang akan memikirkan masyarakat adalah pemimpin itu mau bujur-bujur membaur dengan masyarakat kecil yang rendah, kada diulah-ulah. Ya nang banyak nuruti benar ini. Bila kampanye lalu ke masyarakat, lalu kisah ini, kisah kepomaan lah. Ketahuan nih mana nang diulah-ulah ya kalau salah. Ini nang diulah-ulah, ini nang asli itu ketahuan nih. Rendahkan dirimu terhadap orang beriman. Ayo turun. Ciri pemimpin nang ikhlas dan akan memikirkan masyarakat kecil. Dia mau turun bergaul, berbaur dengan masyarakat kecil. Lamun pemimpin itu bila sudah hendak mencari suara, hanya mau berparak lawan orang fakir miskin, itu pun baatur-atur juga, baatur-atur pengaruhnya nang kayak ini aja lah orangnya jangan diparakakan nang kayak ini jangan. Ya kalau
itu ciri pemimpin nang kada akan ikhlas, kada akan memikirkan rakyat kecilnya, inya sendiri beparak lawan masyarakat kecil kada mau. Dustainya programnya akan memikirkan rakyat itu dustainya. Dari ayat nih kalau kita mau. Makanya wasbir ma'al nafsaka ma'al. Ini ciri orang ikhlas. Jadi bila inya pejabat, pemerintah, orang-orang terhormat, orang sugih mau merendahkan diri lawan orang beriman walaupun fakir miskin, walaupun rakyat jelata, hebat. Orang alim mau bergaul lawan orang-orang fakir miskin, orang-orang di bawahan, hebat. Kada akan menurunkan martabat, kada akan menghinakan diri, kada akan mengurangi kekayaannya, kada akan menghilangkan jabatannya, justru akan meninggikan pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Tapi itu berat bagi orang alim. Kita ini rumit benar, belum merasai Pak. Kalau belum merasai Pak. Coba kita benar. Bila sudah diundang orang sugih laju. Bila sudah diundang orang miskin, rumahnya mejer, mau jauh banget, mau buruk banyak. Padahal kan aku lah ujur sakit parut jerahan. Balem jangan anak begaul nih tuh jangan ditolak. Kayak apa? Waqfid janahaka lil mu'minin ini kayak apa ini mamalkan? Mukmininnya ini mesti benar. Mukmininnya ini mesti fuqara, masakin, itu mukmininnya itu. Nah kawalah. Nah ke depan 2024 salah satu ukuran calon pemimpin nang akan ikhlas memikirkan masyarakat kecil dan apanya inya tawadhu kada mau kada berbaur bergaul dengan tulus ikhlas lawan masyarakat kecil, lawan masyarakat lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yatim dan fuqara usufiyah. Mau kada? Parah kada itu. 2024 nanti kena pemilihannya, pemilihan DPR, pemilihan bupati, kena pemilihan gubernur, majer ini kada masuk ngejar. Aduh, usah kada kali-kali. Rumit, benar rumit. Kita cari aja dulu. Al-Hijr ayat 88. Kemudian warawaina fi sahihi Muslimin an Aiz ibn Amrin bizali al-mu'jamati as-sahabi radhiyallahu anhu anna Aba Sufyana ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Nah, di kisah pada zaman sahabat, pertemuan sahabat nang sugih nang bepangkat lawan nang miskin kada bepangkat, nang kaya apa sikapnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.